sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Coach Getty, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fajar. Kabar sehat, Coach? Alhamdulillah, luar biasa selalu di tahun baru Bang Fajar. Semangat baru. Semangat baru. Topik kita nih pada malam hari ini persiapan produk UMKM siap ekspor. Iya. Ya, jadi 2026 yang punya UMKM, punya usaha, targetnya baru lagi nih, harusnya ekspor. Ya, jadi malam ini saya undang binaan saya di waktu itu program Brinkubator gitu Ya. yang diselenggarakan oleh BRI. Ini namanya Pak Andrianto, ya, salah satu produsen makanan ringan dari Lampung. Makanan ringan dari Lampung. Ya, Banabi. Namanya Banabi. Yes. Saya keripik pisang. Saya sapa dulu, katanya di Zoom sudah terhubung nih. Ya. Mas Adrianto, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum Bang Andri. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Mas Andri, saya Fajar di Studio Pro 3 RRI, dan kalau yang ini nggak perlu dikenalin lagi kan? Udah kenal banget ya. Oke, baik. Oke, jadi tadi kisi-kisinya dikasih tahu sama Coach Getty nih. Ya. Mas Andrianto punya usaha yang berkaitan dengan makanan ringan. Namanya Banabi. Betul ya? Banabi. Ya, benar Mas Fajar. Nah, bisa Banabi. apa itu Banabi? Ya. Banabi itu sebuah brand yang sengaja kita ambil untuk menunjukkan bahan bakunya. Bana tuh apa? Banana. Oh, banana, pisang. Keripik pisang. Terus B-nya itu terkesan supaya alami gitu. Oh gitu. Keren. Ya, jadi produk kita bahan bakunya itu pisang muli. Pisang muli itu pisang yang kecil-kecil. Kalau orang Jakarta itu bilangnya pisang Lampung. Muli itu gadis, pisang gadis. Yang kecil. Iya. Yang biasa digantung kalau ada acara hajatan. Oh iya, saya tahu itu. Dan kebetulan Di kotak gitu. kebetulan kalau nggak salah tuh Lampung salah satu daerah Penghasil, terbesar penghasil produksi pisang ya. 3 besar lah minimal itu ya. Jadi Benar. tidak perlu susah untuk bahan bakunya, Mas Adri. Ya, benar. Itu Bahan bakunya sangat mudah di Lampung. apa bedanya dengan keripik pisang lainnya? Mungkin bisa jadi sebuah pertanyaan gitu, apa bedanya dengan keripik lain? Jadi pada umumnya keripik itu bentuknya slice, tipis-tipis. Benar. Nah, kalau kita bentuknya stick. Oh, memanjang. Ya, bentuk stick kayak stick kentang gitu. Oh gitu. Nah, jadi dan bahan bakunya itu bukan pisang mentah, tapi pisang mateng. Pisang mateng diproses, dibelah 4, terus dimasukkan ke oven vacuum frying. Oven vacuum frying itu bukan kayak oven yang di rumah ibu-ibu ya. jangan oven seperti buat roti ya. Oh, bukan. Oven itu sama seperti untuk membuat keripik nangka. Oh ya. Kalau itu. Oke. Dibumbuin juga atau pure, murni, alami? Murni, Mas Fajar. Jadi rasa manisnya itu berasal dari rasa pisangnya. Oh, tidak mengubah rasa pisangnya ya dengan bahan-bahan lain ya. Tambahan-tambahan itu nggak ada ya. Makanya disebut B. Itu menegaskan alami. Oke. Ini kita memang tidak pakai tambahan gula, tidak ada perasa, tidak ada pewarna. Karena itu kita berani mengambil langkah besar untuk menuju ekspor. udah kemana aja nih?
Tujuannya negara mana? Ya, alhamdulillah yang sudah kita jajaki itu ke Malaysia, Selandia Baru, Wah, terus ke yang kita sudah LOI, Letter of Intent, iya, itu letter ke of intent. ke Jepang dan ke Malaysia lagi. Wah, Dua. Keren. keren, tepuk tangan. Wah, ini Ya, Coach Getty yang ngajarin untuk impor. Untuk ekspor, sorry. jadi gini, Pak Andri ini ikut kelas inkubator namanya. Jadi Inkubator pebisnis. UMKM. Ya, UKM itu di Indonesia banyak banget. Ya, tapi Banabi ini terpilih untuk ikut program inkubator yang dilakukan oleh BRI dan itu ada kelasnya pendampingan. Jadi bukan cuma training, kita dampingi untuk mereka ngerti banyak hal dari mulai membuat bagaimana tujuan bisnisnya jelas, ya, produksinya dan kualitinya juga sesuai dengan kebutuhan pelanggannya dan juga mereka bisa mempersiapkan untuk terus tumbuh level up. Bang Fajar. Dan memang kalau kita lihat UKM yang memang saat ini survive, bertahan dan terus tumbuh dan bahkan ada yang memang bisa ekspor, itu karena bahan bakunya mudah mereka cari. Jangan membuat sebuah bisnis yang bahan bakunya susah. Harus ngambil dari daerah lain gitu ya. Harus memproduksi dengan proses yang sangat panjang. Tapi kalau kita lihat Banabi sangat simpel gitu ya. Pisangnya ada di sekitar mereka di Lampung dan membuat sebuah keunikan bahwa orang lain itu keripiknya tipis-tipis, dia bikin keripiknya crispy stick. Nah, itu adalah salah satu keunggulan di mana produk makanan ringan yang kita buat berbeda dengan yang lain. Walaupun rasanya pisang, tapi orang itu tuh sebenarnya tidak ada yang sangat fanatik terhadap makanan ringan. Mereka selalu mencoba hal-hal baru dan mereka akan berganti-ganti terus ya terhadap merek-merek yang lain. Dan ini menjadi sebuah kekhasan di Indonesia yang banyak sekali jenis keripik. Jadi potensinya besar. Termasuk saya yang penikmat cemilan, selalu mencoba-coba. Ini ada merek baru nih, merek baru ini coba gitu. Tapi itu menjadi sebuah daya tariknya. Tadinya tipis-tipis, biasanya tuh keripik pisang yang kita kenal, sekarang tuh panjang-panjang dan rasanya itu alami, tanpa bahan pengawet, tanpa apapun itu. Dan itu ternyata sudah sampai ke negara lain. Nah, sebelum ke negara lain, dipasarinnya di lokal di Lampung aja atau di keluar kota Lampung, Mas Andri? Ya, jadi sebelum COVID, saya itu supplier toko oleh-oleh, Mas. Oleh-oleh khas Lampung. Oleh-oleh khas Lampung yang terkenal di Lampung ya. Nah, jadi kita tanpa merek dulu kirimnya. Pelan, nggak pakai merek. Mereka yang kasih stiker, kita yang produksi. Mereka itu siapa? Toko oleh-olehnya. Nah, jadi kita kirim itu tanpa merek. Maklon. Nah, ketemu COVID. Sebenarnya saya sudah kenal dengan Coach Getty, jangan main di satu titik aja, bangun brand ya. Baru sadarnya itu setelah COVID gitu. Oh gitu. Ngomong COVID itu benar. Satu titik itu berhenti ya, penghasilan kita tertutup gitu. Oh gitu. Nah, berarti tanpa brand lalu ada brand gitu ya? Brandnya ini Banabi ini dapatnya tuh pribadi Mas Andri atau konsultasi sama Coach Getty? Awalnya pribadi. Selanjutnya kan kita ikut inkubator itu disuruh fokus pegang satu produk aja gitu. Emang tadi ada berapa produk? Kita ada beberapa produk, ada keripik jamur, ada dodol, ada macam-macam lah ya, ambel gitu. Akhirnya setelah ketemu COVID itu, dipelajari lagi produksi yang bisa dibuat sepanjang tahun itu cuman pisang. Kita nggak nyoba ke keripik nangka, nggak nyoba ke keripik apel.
Terus kita diajarkan masalah kemasannya yang bagus bagaimana. Oke, ditahan dulu Mas Andre, ditahan dulu soal kemasan dan lain sebagainya. Apa kisi-kisi ataupun ilmu yang dikasih oleh Coach Getty. Nanti kita break. Setelah itu kita undang pendengar, boleh ya Coach Getty dan juga Mas Andre. Nanti pendengar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Anda bisa berinteraksi bersama Coach Getty dan juga salah seorang pengusaha UMKM yang go internasional, yang sudah diekspor produknya berupa keripik pisang, namanya itu Banabi asal Lampung. Harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Energi sukses bisnis, penuh energi harusnya dan juga penuh harapan juga di tahun yang baru 2026. Yang punya usaha harus punya target baru sampai akhirnya seperti Mas Adrianto dari Lampung nih. Produknya sampai ke Malaysia, bahkan sudah LO ke Jepang ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam kembali Bung Fajar. Iya. Malam Bu Dinda. Selamat Coach Getty. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini pendengar setia selama 2 tahun. Iya, Ini. benar. Dan juga ada Mas Andre di Lampung. Mas Andre, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Andre lagi suaranya. Silakan. Nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Kedengeran Oh suaranya. iya, sebentar saya mendekat. Oke, nah ini bagus nih. Tuh, baru kedengeran tuh. Silakan Bu Dinda. Iya, Coach. Tadi aku udah dengerin itu Mas Andri luar biasa ternyata ya Bung Fajar ya. Iya. Dia punya sangat-sangat kreatif. Biasanya keripik pisang emang gepeng-gepeng, Gepeng-gepeng, tipis-tipis gitu ya. Ternyata dia dengan kreativitasnya jadi dibuat stick begitu ya. Iya. Mas Andre. Mas Andre. Ya Mbak Linda. Oke. Tadi sempat nggak kedengeran suaranya Mas Andre nih waktu ada pertanyaan terakhir dari Bung Fajar tadi. Berapa varian Mas Andre? Berapa varian? Lalu apa lagi? Kalau yang sekarang kita jumpai itu kan ada yang ada gulanya, ada yang asin, ada yang manis gitu ya. Nah untuk produk Mas Andre ini berapa varian itu? Iya. Oke. Kalau sudah go internasional luar biasa. Iya, itu aja Bu Dinda. Tunggu dulu. Oh belum, apa lagi? Belum selesai pertanyaannya. Apa lagi? Ya. Coach Getty, Ya, Bu. lihat karya atau kreativitas dari Mas Andre ini, menurut Coach Getty ini gimana ya? Ada yang masih kurang kah walaupun sudah go internasional? Atau diperbaiki lagi gitu. Oke, baik Bu Dinda, Terima kasih Bu makasih. Dinda. Sepertinya itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Dinda. Lain-lain silakan 0213523172, 3844545, 3862375 atau di WhatsApp kami aja. Nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami sapa di udara di 081 399 3998888. Ada pendengar tapi saya tahan dulu. Saya langsung ke Mas Andre. Ada berapa varian, berapa rasa, Mas Andre? Ya, Mas Fajar, Mbak Linda. Jadi awalnya produk saya itu setelah COVID itu hanya satu produk ya, stik pisang itu. Karena saya mengikuti ajaran dari coach, kuatkan di satu produk. Nanti setelah satu produk itu kuat, kita keluarkan produk lagi, itu tinggal mengikuti jalannya. Oh gitu. Jadi bulan November kemarin, bulan Oktober kemarin, saya baru meluncurkan 3 produk. Apa tuh? Setelah 4 tahun ya, 4 tahun lebih itu baru berani meluncurkan Luar produk. biasa. Setelah ikut bisnis matching dengan Jepang dan Malaysia. Apa tuh? 3 produk lagi? Apa? 3 produk tetap keripik. Oke. Bedanya keripiknya menggunakan garam Bali Organic Salt. Oh ya, saya tahu tuh. Kalian salt. Jadi kami tetap fokus di segi kesehatan. Oke.
Tapi kita tetap nggak bisa menghindarkan minyak ya. Oke. Hanya misalnya kita menggunakan sesuai permintaan buyer itu pakai minyak coconut oil, minyak kelapa. Oke. Kalau untuk ke luar negeri, itu yang pertama. Yang kedua, kita keripik pakai gula aren. Wah. Dan itu kita riset dulu ya sebelum mengeluarkan produk. 2 produk yang awal itu tidak ada di mana-mana. Keripik dengan Bali Organic Sea Salt. Sea salt ya. Sea salt. Ya, biasa. Jadi garam organik Bali yang sudah terkenal di dunia, justru di Indonesia nggak terkenal gitu. Dan alhamdulillah salah satu produk kita sudah masuk ke Hotel Marriott Di mana? Lampung. Di Lampung. Hotel Marriott Lampung. Wah, keren. Dan itu berada di dalam roomnya loh Mas. Jadi kalau kita nginep di sana itu dapat free Banabi stick. Wah, keren. Komplemennya ada Banabi. Wih, komplemennya Marriott, Hotel Marriott. Mas Fajar nginep di sana. Nggak usah nginep sih. Itu kayaknya mendingan langsung saya ke rumahnya Mas Andri aja untuk nyicip-nyicip. Tapi gini, tadi kan jadi ada 3 nih ya. Asin, manis, Ya. original. Halo, Mas Andri. Ya. Nah, satu lagi. Oh, satu lagi. Ya, halo Mas. Ya, ya, ya. Lanjut. Ya, satu lagi itu cocoa aren. Cocoa. Kok aren? Coklat dengan Oh, aren. coklat. Coklat dengan aren. Jadi pada umumnya keripik-keripik itu menggunakan coklat yang pakai essence, pakai perasa. pewarna. Perasa, ya, Itu ya. coklat. Tapi dia pakai perasa, pewarna dan gula putih. Nah, itu kan banyak beredar merek-mereknya untuk coklat tabur di keripik. Oke. Kita buat inovasi menggunakan coklat murni. Karena Lampung salah satu produsen coklat juga. Oh Jadi, gitu. benar-benar 100% coklat bubuk. Oh, Sama kopi bubuk asli 100% itu kopi. coklatnya pun Iya, baik, bubuk baik. asli 100%. Oke, baik. Sehingga Dan Mas dicampur dengan gula aren. Oke, baik, baik. Nanti gula aren. ya suaranya agak putus-putus tapi mudah-mudahan nanti coba diperbaiki sama tim teknik ya supaya lebih bagus lagi atau mungkin bisa bergerak sedikit nih Bung Andri agar suaranya tidak patah-patah ataupun putus-putus. Tapi saya langsung ke Coach Getty. Ya. Saran pertama dan utama itu fokus satu dulu. Ya. Setelah sukses baru yang lain bisa mengikuti. Itu kenapa itu? Apakah itu ilmu yang memang semuanya harus menerapkan itu? Punya banyak produk, cari yang unggulannya apa, Ya. fokusnya di situ dulu gitu. Ya, jadi gini, itu bedanya pedagang dengan pebisnis. Saya selalu mengingatkan kepada para pengusaha untuk jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang itu yang penting kita buat produk, apa yang dibutuhkan kita buat, kita jual, ada untung, selesai. Tapi kalau kita benar-benar mau berbisnis, kita benar-benar serius membangun sebuah produk, ya, dan kita benar-benar memikirkan bagaimana kualitasnya, bagaimana ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita, bagaimana produk kita ini bisa kita pertanggungjawabkan dari bahan bakunya yang sehat, gitu ya, tanpa mengurangi bahan bakunya ini tidak sulit didapat gitu ya. Karena kalau bahan bakunya sulit didapat, kita sangat idealis dengan kesehatan, idealis dengan yang namanya kualitas, kita akan kehabisan energi, akhirnya harganya mahal juga. Nah, ini yang menarik. Fokus kepada satu produk bukan berarti tidak bisa membuat produk lain. Tapi kadang-kadang kita buat produk yang baru, matiin produk yang lama. Artinya kita nggak nambah pelanggan, tetapi pelanggannya pindah ke produk kita yang baru. Ini yang bahaya. Kita jadi punya bahan baku yang lebih banyak, tapi penjualannya nggak meningkat. Iya, income-nya segitu-segitu aja gitu ya. Yes, kenapa tadi Pak Andri bilang melakukan riset? Segmen pelanggannya benar-benar diperhatikan. Karena kadang-kadang tuh pelanggan umur segini tuh sukanya asin, dia nggak suka yang manis. Umur segini sukanya manis, dia nggak suka yang asin. Jadi benar-benar yang namanya promonya, kontennya itu benar-benar ditujukan kepada segmen pasar tertentu. Misalnya
Bagi kaula muda, udah jelas untuk kaula muda, produknya baru ditonjolin. Bagi pengusaha profesional, cemilan sehat, itu umurnya udah jelas gitu ya. Nah itu akan membuat segmennya berbeda, produknya yang kita tawarkan sesuai dengan segmen yang memang membutuhkan produk tersebut. Itu baru namanya bisnis, Bang Fajar. Oke, ini menarik. Jadi walaupun kita punya banyak produk-produk, itu kalau menjual semuanya dalam keuntungan tipis-tipis, oke lah gitu. Itu namanya pedagang. Pedagang, karena dia memang memikirkan yang penting produknya laku terjual. Sementara bisnis harus berani melangkah ke hal yang baru. Karena dia tidak fokus di harga, dia fokus di kualitas, dia fokus di rasa, dia fokus kepada kebutuhan pasar, sehingga dijual dengan harga mahal pun pelanggan cari mereka. Oke. Ini bicara soal kemasan, tadi sempat disinggung sebelum kita break. Saya coba tadi browsing tadi pas lagi break nih, Mas Andre. Ternyata warnanya ngejreng, ceria. Wah, itu rame lah warnanya tuh. Merah, kuning, hijau, biru, semuanya ada lah, hampir semua ada gitu. Itu yang idenya siapa nih? Coach Getty atau Mas Andre? Awalnya Mas Fajar, kemasan kita nggak begitu. Oh, nggak gitu? Kita nggak begitu. Yang warna-warni itu, yang stik pisang ya? Iya. Itu ketemu teman-teman pariwisata. Jadi isinya itu pariwisata Lampung semua. Oh. Makanya dan segmen saya tetap ngambil segmen ibu-ibu muda yang punya anak kecil. Ibu-ibu muda kan umurannya masih milenial lah ya, masih suka warna-warni. Benar. Apalagi anak-anaknya. Dan dia mudah menawarkan ke anak-anaknya. Karena kemasannya sudah menarik anak-anaknya. Jadi awalnya tuh nggak gini nih bentukannya kemasannya tuh. Kita polos-polos aja. Oh gitu. Membesarkan brand nama produknya. Ketemu COVID, ketemu acara-acara pariwisata, terinspirasi menggabungkan seluruh pariwisata di Lampung dalam satu kemasan. Apa tuh pariwisatanya? Saya masih belum terlihat nih pariwisata. Misalnya apa? Ada gajah. Oh iya bener, ada pohon kelapa. Ada Krakatau. Ada Krakatau, iya. Kenapa bukan pohon pisang tapi pohon kelapa? Iya, kenapa? Salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Keren. Ini ide brilian. Ya, memperkenalkan ini loh, dalam kemasan inilah Lampung. Kenal juga dengan pisangnya, sebuah produksi yang besar. Ini loh hasilnya, rasain deh, enak. Ternyata sudah tembus, ada lagi varian lain, bener ya? Ada varian asin, ada asin manis juga. Bahan-bahannya alami juga. Emang dengan bahan-bahan kayak gitu, harganya gak sulit untuk nyari keuntungan atau harganya naik nih. Sea salt Bali itu kan mahal. Cocoa yang tadi sebut juga apalagi aren yang murni itu juga mahal itu. Gimana tuh? Benar Mas. Kita mencari orang-orang yang memang butuh dengan produk yang aman buat anak-anaknya gitu loh, buat keluarganya. Saya pikir mungkin Mas Fajar sendiri disuruh memilih antara dua produk, walaupun beda harganya sampai 50%, yakin pilih yang berkualitas dan sehat gitu kan. Iya, apalagi untuk anak-anak ya. Ya, untuk anak. Untuk anak-anak dan rasanya pun tetap ngangenin gitu. Asik. Rasanya tetap ngangenin. Salah satu ke saya itu mengajarkan tuh harus ngangenin. Kayak Coach Getty. Ya. Dalam kemasan itu biasanya itu ada ingredients yang harus disampaikan secara jujur dan juga ada ribetnya birokrasi perizinan seperti BPOM, halal, lalu bagaimana keamanan dari package-nya tidak hanya meriah saja dan menarik
mata, eye catchy, tapi juga hal-hal itu yang di belakang itu tuh. Ya. Itu gimana tuh? Apakah diajarkan juga tuh sama Iya. Coach Getty? Jadi pemerintah itu udah banyak program membantu yang namanya halal gitu ya, perizinan. Itu ada ininya semua bantuan dari pemerintah, Bang Fajar. Mereka melakukan sosialisasi, terus melibatkan banyak trainer ya, banyak fasilitator di daerah, sehingga UKM kita sebenarnya sekarang lebih mudah asal mau belajar. Asal mau baca, asal mau ikut komunitas, mau berorganisasi, karena UKM yang sukses adalah UKM yang tumbuh, UKM yang mau belajar. Jadi kayak Pak Andri ini ya, itu apa yang dilakukan oleh dinas tentang UKM belajar mah dia ikut terus gitu. Artinya UKM disuruh bayar mungkin, waduh saya suruh bayar Coach Getty ntar dulu deh, pasti ngomongnya begitu gitu. Tapi kalau yang bayarin dinas atau kementerian ya ikut, saya bilang bersaing untuk mendapatkan ilmu. Jangan cari dibayar nggak Coach, kalau nggak dibayar saya nggak mau. Waduh, saya pernah ketemu UKM karena nggak dapat bayaran, nggak dapat ongkos, dia bilang, saya mending bisnis aja deh. Tapi sampai sekarang ya gitu-gitu aja bisnisnya. Sementara yang didampingi oleh para coach, trainer, facilitator, yang mereka kalau mau disuruh bayar pun mereka mau, mereka sungguh-sungguh dan mereka dapat hasil, Bang Fajar. Ini yang beda. Ya, Anda mau menjadi pengusaha UKM yang tumbuh atau Anda UKM yang udah nyaman dengan produk Anda, omset Anda, akhirnya ujung-ujungnya nanti Anda bersaing dengan harga. Oke. Baik. Nah, saya ke Mas Andri lagi. Kalau di tempat di Lampung sebenarnya ada nggak sih kompetitor yang menjual produk yang sama, keripik pisang juga, tapi masih skala daerah ataupun skala nasional saja nih, dipasarkan di dalam negeri aja gitu. Ada nggak kompetitornya? Bukan ada lagi Mas, outputnya Mas. Oh gitu. Jadi kenapa saya ngambil target ke ekspor, Mas? Kalau saya jual di lokalan tanpa saya punya branding yang kuat gitu, di lokal itu rajanya tuh banyak, Mas. Yang jualan keripik gitu lah. Karena orang memandang cuma keripik lah gitu. Jadi ketika memulai brand itu saya justru keluar dulu, Mas. Oh gitu. Tapi merantau dulu, Mas, produknya. Oke. Alhamdulillah merantaunya sampai ke Malaysia, sampai ke Selandia Baru. Ketika kita pulang, kita tidak melupakan tuh kita sampai membina. Kita punya komunitas. Kita ada di komunitas IIBF, Indonesian Islamic Muslim Business Forum. Indonesia Islamic Business Forum. Pernah dengar Mas ya? Ya, pernah. Presidennya Pak Happy Trenggono. Ya. Nah, itu di komunitas salah satu yang untuk menguatkan fundamental bisnis kita dulu gitu. Dasar keuangan, dasar-dasar manajemen tuh diajarkan di sana. Ketemu Coach Getty, kita mendapat lagi untuk gimana sih nguatin produknya gitu dan membangun sebuah tim. Nah, pembina yang lain juga banyak karena kita orang binaan ya Mas ya. Bukan warga binaan. Orang binaan, UKM binaan. Terus. Binaan ya. Tapi kita nggak pernah menutup diri gitu. Kita nggak malu gitu. Mengenalkan produk ke dinas perdagangan di Lampung, di Kota Bandar Lampung, dinas perindustrian yang berkaitan dengan produksi keripik itu. Dinas UMKM itu kita membangun izin-izinnya gitu, halal, PIRT, dan terakhir kita dapat BPOM dari provinsi, terus dapat HACCP juga dari pemerintah. Nah, poin terakhirnya kita dapat pembinaan dari Bank Indonesia. Untuk ekspor. Walaupun sebelumnya kita udah belajar tuh dengan Kementerian Perdagangan. Melalui kita dikirim oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk mengikuti ekspor coaching program selama 8 bulan itu.
belajar tuh selama 8 bulan tuh untuk belajar ekspor gitu. Jadi memang karena sadar diri pasar keripik di Lampung itu tidak bisa dikuasai oleh baru gitu ya. Ya kita ngambil langkahnya itu ngambil langkah besar gitu loh untuk ekspor. Iya, jadi ibaratnya Itu merantau dulu ya keripiknya ya. Ternyata disukai dan diminati nih ya. Oke, baik. Coach Getty, Ya. ini menarik nih. Ya. Dari apa yang disampaikan Mas Andre, saya coba memposisikan diri sebagai seorang UMKM yang punya Ya. bisnis, punya usaha. Ya. Nampaknya akan sulit sekali bagi saya untuk bisa seperti Mas Andre kalau tidak ada pembinaan. Ya. Mas Andre tadi bilang sebagai bukan warga binaan ya, tapi UMKM atau pengusaha binaan. Ya. Banyak loh mentor-mentornya. Ikut seminar, ikut ini, ikut itu. Ya. Networking dibangun di situ. Jadi kita masih belum bicara bisnis, tapi bagaimana prosesnya itu loh. Ya, jadi program itu banyak, pendampingan banyak, UKM yang ikut banyak. Tapi ada yang sukses, ada yang gagal juga, Bang Fajar. Oh gitu. Kenapa ada yang gagal? Karena dia tidak punya impian besar. Dia tidak kreatif dalam melihat problem itu adalah opportunity. Ya, dia melihat problem is problem, banyak ngeluh. Saya dong ini. Ini ngomongin saya nih, Coach. Banyak alasan gitu ya. Saya masih muda, Coach. Saya sudah terlalu tua. Saya tidak pintar, Coach. Saya terlalu pintar. Pokoknya ada aja yang dijadikan alasan sehingga akhirnya dia kalah di persaingan. Oke. Program saya dampingi pengusaha khususnya UKM itu dari tahun 2010. 2010 tuh program BI udah ada ya, mendampingi UKM sektoral. Ya, saya sudah dampingi di Bukit Tinggi, di Ternate, di Solo, di Jogja, di beberapa daerah yang memang program BI itu dikucurkan sebagai hibah untuk membantu UKM level up tumbuh. Oke. Dan itu dilakukan tiap tahun, ya. Dan ada aja selalu UKM baru yang tumbuh dan mereka kuat, mereka mau belajar, mereka mau melihat opportunity baru, mereka bertahan sampai saat ini. Tapi ada yang tumbuh terus hilang. Tumbuh lagi dengan produk baru lagi, lain lagi. Orangnya sama. Lah, kok kamu jadi ganti dari bisnis kuliner ke bisnis fashion? Ada yang kayak gitu. Karena dia dia nggak punya visi yang jelas gitu. Kalau dia punya visi yang jelas, dia niatnya benar-benar besar. Saya bikin keripik pisang, tapi saya bukan penjual pisang. Saya menawarkan produk kearifan lokal dari daerah saya dalam bentuk keripik. Itu lebih besar maknanya, manfaatnya. Karena impactnya apa? Pariwisata tumbuh. Kan gitu. Terus brand dari makanan-makanan lokal itu jadi ikut naik gitu ya. Oh, dari mana? Lampung. Oh iya, saya di sana ada bakso, ada keripik, ada singkong. Wah, itu banyak sekali. Bahkan Lampung ini sangat subur. Bahkan daerah-daerah lain itu sewa tanah di Lampung untuk nanam ubi, singkong untuk dia bawa lagi nanti produknya ke daerah lain. Saya dampingi Kota Sawalunto itu sewa lahan di Lampung untuk ubi yang akan dia bikin keripik di Kota Sawalunto gitu. Makanya tadi awal Coach Getty bilang jangan sampai membebani Anda dalam berusaha kalau bahan bakunya harus didatangkan dari luar. Belum lagi soal distribusinya macet, belum lagi soal bencana misalkan banjir, transportasinya susah gitu ya. Nah, ini keluhan dari Mas Andre apa nih selama ini, Mas Andre? Tadi Bu Dinda mengatakan Bu Dinda mengatakan ini yang kurang dari Mas Andre ini apa? Sepertinya kan sudah oke nih ya. Dari Mas Andre ada masukan nggak nih dari Coach Getty? Ya, jadi sebenarnya bukan kurang ya. Inovasi atau membuat sebuah kreativitas baru itu menjadi tantangan sebuah pebisnis. Saya nggak selalu bilang kurang, tapi kadang-kadang kita jadi nyaman. Kita nyaman dengan apa yang kita lakukan tanpa kita tadi melakukan apa yang kira-kira ke depan itu dibutuhkan. Yang hari ini populer di Indonesia, jangan diikutin. Begitu kita masuk selesai popularitasnya. Tapi kita harus lihat, jadi pionir maksudnya. Apa yang ke depan akan jadi populer. Kita harus berpikir dari sekarang. Yang tadi dibilang Mas Andri itu adalah riset. Dia udah melihat bahwa ini garam Bali
mahal, tapi kenapa orang Indonesia nggak ada yang tahu ya dan tidak Iya, membuat garam sebuah Karibian justru yang Iya. kenal Mediterania tuh, Iya, garam-garam kayak gitu seperti tuh. itu. Padahal Bali oke juga tuh. produk. Oke. Ya, oke, baik. Nah, ini Mas Andre tadi kalau kita bicara soal bisnis itu kan kendalanya itu di pendanaan, masalah klasik lah itu. Itu gimana tuh cara mengatasi awal ketika mulai merintis keripik pisang ini, Mas Andre? Iya, Mas Fajar. Sebenarnya poinnya itu dari uang yang bersih dulu gitu loh. Nah, uang bersih maksudnya Uang gimana yang- tuh? Uang yang toyib dan halal. Oh, Saya senang dengan Coach Getty itu. Coach Getty bukan hanya coach di bisnis, tapi coach di bidang agama juga. Berat itu. Kita sama-sama penyuka basket. Bedanya Coach Getty masih main, saya cuma nonton. oh gitu. musim Bisa iya, aja. musim IBL jangan-jangan jadi coach basket juga nih 2026 nih. Oke, lanjut. Lalu gimana tuh pemodalan ini? Alhamdulillah, setelah COVID itu saya kenal dengan IBF. IBF itu dia Oh, iya. mengajarkan tidak mengharamkan utang. Oke. Yang haram itu riba. Oke. Itu yang selalu jadi saya patokan selama berusaha, dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang saya tidak ada kredit di bank. Wih, keren. Wah, keren. Jadi Tidak punya semua utang, tidak ada kredit di bank. yang hanya Tahun 2020 yang ada hanya utang saja, hutang. tidak ada utang. Nggak ada utang. Lah, nggak ada hutang. Lalu modal awal dari mana tuh? Produksi seperti itu kan Jadi kita memanfaatkan aset yang ada aja. oh, ya aset yang ada aja. Kita punya tabungan. Oke, itu sebagai modal aja lah itu ya, seperti itu ya. modal gitu. Ini Dan tahun kita mengambil kepercayaan dengan orang-orang gitu. ya, ini Coach Getty. Iya. Mas Andre ini saya harus beri hormat dulu karena pengusaha-pengusaha yang lolos dari era Covid Tapi itu memang biasanya gini, lebih tangguh tuh. Bang Fajar, Ah. saya selalu bilang sama beberapa UKM yang sempat saya dampingi. Kita ini UKM, jangan sok jadi bisnis besar yang diutangin gitu. Jadi kita bikin dulu pakai duit kita, ya karena pelanggannya berasa dia mau beli, jadi dia nggak mau rugi, kita dulu yang rugi. Oke. Gitu ya. Saya bilang kita nih UKM, kita modalnya terbatas. Ah. Kalau pelanggan itu mau produk kita, bilang sama dia kita modalnya terbatas, boleh nggak dia bayar DP dulu, Oke. atau bayar lunas di depan. Betul, Coach. Dan kita nggak bakal lari gitu. Iya. Yang ada yang pesen lari, udah kita ngutang-ngutang nggak jadi ngambil. Alasan inilah, alasan itulah. Nah, jadi saya selalu bilang dan sarankan, minta DP. Kalau pembeli kita serius dan dia tahu produk kita berkualitas, dia mau kok bayar DP. Dia Oke. nggak akan bilang begini, produk yang lain nggak ada DP, dia boleh utang. Loh, kalau begitu kenapa nggak beli sama yang lain aja? Gitu. Oh enggak, produk kamu unik. Loh, kalau unik ya boleh dong, kan saya nggak bakal kabur. Masa saya kabur? Iya. Nah, berhasil. Ternyata ini berhasil. Ada klien saya di Cirebon gitu ya, itu Amura. Dia dibayar di depan sama sebuah perusahaan retail karena produknya berkualitas. Jadi nggak usah Oke. takut. Kita memberikan kualitas, kita menetapi profesionalitas kita dalam kesepakatan waktu. Akhirnya kita bisa bayar petani-petani, supplier-supplier kita cash. Oke. Baik. Gitu. Baik, Mas Andre, ini kan sudah keluar negeri nih. Jadi produknya ini sebelum dipasarkan dalam negeri karena melihat kompetisinya produk yang sama itu banyak dalam negeri, akhirnya merantau dulu ke luar negeri. Dengan sudah diekspornya ke beberapa negara, produksinya itu per bulan tuh gimana? Bagaimana produk Mas Andre itu diminati oleh masyarakat di Malaysia, di Jepang, dan di Selandia Baru itu, Mas Andre? Produksinya gimana nih? Jadi begini Mas ya, kita tetap mengedepankan kolaborasi Mas gitu. Jadi untuk awal itu, yang ekspor tuh bukan atas nama saya. Bukan atas nama saya itu bukan berarti broker yang jual ya.
Tapi kita melakukan bisnis matching dulu. Awal ke Selandia Baru itu bisnis matching difasilitasi oleh Bank Indonesia, dan orang Indonesia yang tinggal di Selandia Baru. Kolaborasi, difasilitasi. Jadi networking dan channeling ini yang penting sehingga produknya bisa sampai ke sana produknya. Benar Mas Fajar. Oh gitu. Dan itu terbukti omongannya Coach Getty. Kita mempertahankan nilai jual kita gitu. Maksudnya kita bukan merendahkan posisi, tapi memang harus mengatakan apa adanya, kita tidak punya modal. Oke. Ya. Dan alhamdulillah semua buyer itu bayar di atas 50% dulu. Keren. Ada yang 70%. 70%. Keren. Jadi itulah modal untuk memproduksi kembali dan lalu dikirimkan lagi ke sana. Yes. Mantap. Nah, Ya. tapi Mantap. jangan lupa, Mas Fajar, bisa begitu itu kita harus punya kredibilitas dan divalidasi oleh negara. Oh ya. Jadi kepercayaan diri itu penting. Kepercayaan diri penting. Binaan. Oke, baik. Dan jangan lupa, ini kalau bisa jangan ke Selandia Baru aja, ke Pro 3 RRI dulu lah sama teman-teman. Saya mau nyobain juga kan. Boleh tuh, boleh. Coach Getty sebagai closing. Alamatnya Mas. Siap. Bercanda ya. Coach Getty sebagai closing kepada seluruh pengusaha-pengusaha di Indonesia, Jadi UMKM. jika Anda memang serius, Anda punya percaya diri terhadap produk Anda berkualitas, Anda nggak perlu takut untuk produk Anda itu dipasarkan di luar negeri. Ya, Anda mungkin belum siap untuk mengekspor dengan modal Anda, tapi Anda bisa berkolaborasi. Ya, karena kolaborasi membantu banyak sektor. Ya, kita membantu orang yang tidak punya produk tapi punya modal. Kita juga terbantu karena produksi kita tidak perlu pakai modal kita sendiri. Dan ini perlu menjadi sebuah kreativitas bagi pebisnis agar bisnisnya terus tumbuh level up. Oke, wah itu dia Xbiz pada malam hari ini bersama Coach Getty dan juga Mas Andri. Sukses ya Mas Andri. Mas Andri, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses, luar biasa. Luar biasa. Di Lampung. Terima kasih banyak dan juga pendengar, terima kasih banyak sudah menyimak siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini. Saya tutup Xbiz pada malam hari ini.